Halo para penonton kanal Rinadi Munir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah lama saya tidak membuat podcast bincang-bincang dengan alumni informatika ITB. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang alumni Teknik Informatika ITB yang memotori pembuatan sebuah aplikasi Al-Quran digital yang mungkin salah satu dari Anda mungkin pernah menggunakannya atau mungkin sekarang masih menggunakannya, yaitu Quran based. Ya, nah saya akan sapa terlebih dahulu ya kedua tamu kita yang hari ini sudah siap ya untuk berbincang dengan menggunakan Zoom ini. Yang pertama adalah Muhammad Mauludin Latif atau sering dipanggil Latif. Halo Latif, Assalamualaikum Latif. Waalaikumsalam. Baik, Latif, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, lagi sibuk apa Latif nih sekarang? Nggak ada kesibukan sih Pak, di rumah aja. Nah, Latif tinggal di mana? Masih di Bandung ini Pak, tapi Bandungnya Bandung Coret, daerah Bandung. iya, Sudah Bandung luar Barat. ya. Nah, Iya. kemudian yang kedua adalah Yoga Ari Bowo, ya. Nah, Assalamualaikum Yoga, apa kabar Yoga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah baik Pak Rinaldi. Yoga lagi di mana ini? Lagi di rumah aja Pak, di Tanah Abang. Di Tanah Abang, di Iya, Jakarta ya. di Jakarta. Oke, jadi dengan Zoom ini kita bisa berbincang-bincang meskipun kita tidak bertemu secara fisik. Ya, Baik. Latif dan Yoga adalah alumni Teknik Informatika ITB angkatan 1999. Nah, sebelum saya melanjutkan bincang-bincang dengan mereka, saya akan share screen dulu perkenalan dengan Latif ya. Saya akan tayangkan PPT berikut. Nah, ini adalah logo atau tampilan dari Quran Base ya, yaitu aplikasi Al-Quran digital. Nah, jadi dengan berkembangnya teknologi smartphone atau telepon pintar, maka banyak pengembang perangkat lunak membuat aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini sangat berguna untuk memudahkan aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas beribadah. Nah, khusus untuk umat Islam ya, saat ini sudah terdapat banyak sekali aplikasi Quran digital ya. Dengan Al-Quran digital ini umat Islam bisa membaca dan mempelajari Al-Quran ya kapan dan di mana saja. Nah, salah satu aplikasi Quran digital yang populer ya itu adalah Quran Base. Nah, Quran Base ini adalah aplikasi yang dibuat oleh tim pengembang yang dimotori oleh dua orang alumni Teknik Informatika ITB, yaitu Latif dan Yoga yang saya sapa tadi ya. Nah, ini adalah tampilan yang sebelah kiri ini ya. Ini dulu pointernya. Ini adalah tampilan Quran Base versi awal ini ya, tahun 1000 berapa ini ya? 2018 ya, mungkin pada saat pertama rilis ya. Kalau sekarang yang sebelah kanan ini nih tampilan yang saya unduh, saya screenshot kemarin ini ya. Jadi kalau pada versi awalnya memang hanya ada apa namanya itu fitur-fitur Al-Qur'an saja, tapi dengan sekarang ini itu sudah banyak sekali fiturnya, tidak hanya Al-Qur'an tapi juga sudah bermacam-macam ya, termasuk juga di sini itu adalah tentang layanan untuk kurban ya, kemudian untuk bencana alam ya, donasi untuk bencana alam ya, kemudian aplikasi berita dan sebagainya. Nah, jadi Quran Base ini ya, itu co-foundernya adalah Yoga Aribowo dan Muhammad Mauludin Latif ya, betul namanya ya, mungkin saya salah. Nah, Mauludin Latif sendiri adalah CEO-nya ya di Quran Base ini. Saya agak kesulitan ya mencari foto Yoga dan Latif ini di media sosial maupun di internet ya. Sepertinya Yoga dan Latif ini tidak ini ya, mungkin tidak terlalu banyak menampilkan profil dirinya di dalam media sosial gitu ya. Ya, dua orang yang rendah hati barangkali ini ya. Oke, ini adalah Quran Latif. Nah, mereka berdua adalah alumni ITB ya. Jadi kuliah di ITB di jurusan waktu itu ya, Teknik Informatika ITB ya, angkatan tahun masuknya 1999 ya. Nah, ini adalah foto
angkatan 1999, angkatan informatika angkatan 1999 ya. Nah, ini yoga nih ya. Dan ini adalah Latif ya pada tahun 1999 ya. Ini masih TPB ya. Nah, kebetulan saya dan Pak Farman adalah dosen wali ya untuk teknik informatika ITB ini tahun 1999 ya. Angkatan kalian ini semuanya ada berapa orang ya? Sekitar berapa? 92 harusnya. 92 Tapi kalau nggak ya. salah ada 4 orang yang keluar negeri. Iya. Nah, 88. nah, ini mereka sekarang udah berpencar di mana-mana ini ya, jadi orang-orang hebat, berprestasi ya, termasuk Yoga dan Latif ya. Nah, ini foto bersama nih ya. Oke, nah mungkin nggak ada salahnya saya latar belakang pendidikan SMA sebelum kuliah nih. Yoga Aribowo ini adalah alumni SMA Kolese Loyola Semarang ya, sebuah sekolah yang terkenal nih di kota Semarang. Sedangkan Latif adalah alumni SMA Negeri 5 Surabaya ya, salah satu sekolah favorit. Nah, jadi tadi saya cerita ya tentang Quran Base ini ya. Jadi Quran Base ini aplikasi Al-Quran digital yang memiliki banyak sekali mushaf ya. Pengembangnya mengklaim bahwa Quran Base ini adalah Quran digital senyaman membaca Al-Quran cetak ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang di sini mushafnya ini mirip seperti Quran cetak ya. Jadi ada beberapa mushaf Al-Quran yang terdapat dalam Quran Base ini, yaitu Al-Quran Indonesia ya. Ini yang ditampilkan menggunakan khat Usmani ya, dengan menggunakan font mushaf standar Indonesia dan berwarna ya, ada yang pakai tajwid, ada yang tidak pakai tajwid gitu ya, dan juga ada murotalnya yang bisa diputar ya dengan menggunakan kori internasional bermacam-macam seperti Rashid dan sebagainya ya. Kemudian ini di dalam Quran Base ini juga ada fitur untuk menampilkan Al-Quran dalam ayat per ayat ya, beserta terjemahannya ya. Ini terjemahannya sesuai dengan terjemahan dari Kementerian Agama ya. Kemudian ada juga terjemahan per kata. Ya, jadi untuk setiap kata dalam bahasa Arab ini, nah, ini di bawahnya ditampilkan terjemahannya. Tapi tulisannya agak kecil ini, ya, menurut saya ya agak sulit dibaca. Nah, ini adalah fitur untuk menampilkan Al-Quran per kata. Nah, kemudian ada juga ya Al-Quran dengan mushaf Madinah ini, ya ini menggunakan mushaf standar Madinah, ya jadi agak berbeda tadi dengan mushaf Indonesia. Nah, ini juga ada terjemahnya, ada yang pakai tajwid, ada yang tidak pakai tajwid. Ya, kalau pakai tajwid itu berarti di sini itu ditampilkan dalam berwarna gitu ya. Karena tajwid dalam membaca Al-Quran itu ada bermacam-macam seperti idgham gitu ya, idgham bila gunnah dan sebagainya. Ini akan ditampilkan dalam bentuk berwarna. Nah, ini adalah beberapa tampilan dari Quran Base ya. Nah, ini yang versi awal dan di sini juga ada pembatas halaman ya. Pembatas halaman ini kalau kita sudah membaca sampai di sini, nah kita bisa membatasi, memberi batas. Nah, kita sudah membaca sampai di sini ya. Mirip seperti kita membaca Quran cetak gitu ya. Kita sisipkan kertas atau pemisah halaman. Nah, kalau di sini ya tentu dalam bentuk gambar seperti ini. Kemudian juga ada ininya ya, transliterasinya. Jadi bacanya dalam huruf Latin seperti ini. Nah, demikian perkenalan kita dengan founder ya, CEO Quran Base ya, dan perkenalan dengan aplikasi Quran Base-nya. Nah, saya akan bertanya ini ya, silakan nanti yang jawab itu apakah Latif apa Yoga. Quran Base ini mulai dikembangkan atau dibuat tuh tahun berapa dan berapa lama ini pengembangannya sampai dirilis pertama kali? Ya, selama Yoga bisa jawab mungkin Yoga duluan kali. Ya. Iya. Jadi memang perjanjiannya gitu Pak. Jadi kalau yang saya nggak bisa jawab, Latif yang jawab ya. Ya nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau Quran Base sendiri dimulainya tuh mungkin sekitar tahun 2018 ya kalau nggak salah ya Latif ya. Akhir 2018 kalau nggak salah bulan-bulan November Pak Rinaldi. Nah itu dimulai kemudian baru diluncurkan itu sekitar menjelang Ramadan 2019 ya kalau nggak salah. 7 Maret 2019. Hari Jumat kalau nggak salah ya, Maret 2019. Jadi Quran Base ya versi awal mungkin bisa ditambahkan. Jadi itu tampilan pertama tadi itu adalah yang Quran Base tadi ya? Betul. Versi paling awal Pak.
beta nih, versi beta waktu itu Versi beta. ditampilkannya di Android juga. Versi betanya. Iya. Nah, sampai saat ini tuh masih terus dikembangkan, sudah versi apa ini? Alhamdulillah kalau di Android sekarang itu sudah versi 2.04 sekarang. 204. 204 kalau di Android-nya, sedangkan di iOS-nya 1.30. Nah, apakah sebelum kalian membuat Quran Base ini, sebenarnya kalian tuh sudah memiliki pekerjaan yang lain? Kalau yoga iya, kalau saya belum, Pak. Oh. Jadi saya sebelum membuat aplikasi Quran itu kan tergabung direkan juga Alvin, Pak, Alvin Bahtiar 99. Jadi saya gabung dengan Alvin, biasa nangani project-project ya bareng Alvin lah. Nah, itu saya di awal akhir-akhir 2017 lah itu, atau sekitar 2017 saya keluar, mengundurkan diri dari Alvin. Nah, di situ mulai ketemu dengan orang-orang yang ya pertama bikin Al-Quran yang lain, ada versinya, sampai akhirnya berniat untuk bikin sendiri karena memang belum puas dengan yang sudah ada di sebelum-sebelumnya. Kalau yoga bekerja di mana sebelum Quran Base ini? Ya, jadi kalau sebelum di Quran Base diajak Latif itu, waktu itu saya masih kerja di grup medianya Bakri, Pak Rinaldi. Kurang lebih sampai tahun 2019. Nah, kemudian yoga dan Latif ini bergabung gitu ya? Iya, betul. Jadi Quran Base ini tidak hanya nama produk, nama aplikasi, tapi juga sebuah startup kalau begitu. Ya, kalau dibilang seperti itu boleh. Boleh seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih motivasi kalian membuat aplikasi Quran Base ini ya? Karena sebenarnya kan juga sudah ada ya beberapa aplikasi Quran digital yang lain gitu. Kalau saya secara pribadi sebenarnya ketika membuat aplikasi ini, karena melihat aplikasi yang sebelum-sebelum nggak ada, Pak, yang membuat versi hot Indonesia. Jadi kalau misalkan ada Quran Android, ada Quran yang tampilannya mungkin bagus, itu hampir semuanya adalah hotnya Madinah. Padahal orang Indonesia sendiri dengan hot Madinah nggak nyaman. Nggak ada fathah tegak, ada fathah ini kan kadang dibaca 2 kali sama mawati, jadi nggak nyaman. Saya merasa kok nggak ada sih yang buat gitu. Saya cek juga. Ada satu Quran waktu itu Quran Kemenak, tapi dari sisi tampilan UI-nya kurang oke lah, kalau menurut saya kurang oke. Interaksinya juga kurang oke. Akhirnya ya sebenarnya cobalah kita buat sekedar untuk, kalau buat saya sih mengimplementasikan ilmu yang dulunya saya dapat di kuliah supaya bisa lebih bermanfaat buat umat. Kalau saya sih pribadi seperti itu. Alhamdulillahnya yoga bisa saya share juga ini. Kalau dari yoga bagaimana? Ya, mungkin ini agak mengenang kembali ya, Tif ya, pertemuan di Jakarta waktu itu. Jadi memang kalau saya waktu itu ketika Latif menceritakan ya mengenai visi itu, alasan utama ya mungkin satu ya merasa punya pengalaman yang insya Allah bisa dikontribusikan ke dalam visinya Latif, yang pertama Pak Rinaldi. Yang kedua memang meskipun sudah cukup banyak ya aplikasi Al-Quran, tapi saya tuh melihat ini potensi syiar untuk Indonesia sendiri, terutama dengan anak-anak mudanya juga makin ini ke digital begitu Pak, makin akrab dengan digital. Jadi ya memang berlomba-lomba lah dalam kebaikan gitu Pak Rinaldi. Jadi memang cukup terlambat, tapi ya mudah-mudahan belum terlambat begitu Pak. Kalau dilihat dari yang sudah ada kan banyak tuh, tapi ya harapannya tadi kita bisa kontribusi dalam mensiarkan Al-Quran gitu Pak Rinaldi. Nah, jadi tadi Latif mengatakan karena Quran digital yang ada sekarang ini agak kurang nyaman ya. Misalnya karena menggunakan tampilannya itu kurang user friendly ya, atau hub-nya itu tidak menggunakan khat Madinah seperti itu ya. Nah, sekarang setelah dibuat Quran Base ini, apakah yang kemarin waktu dulu itu dibanggakan itu sudah tercapai? Nggak ada yang dibanggakan sih, Pak. Bukan tapi kalau dibanggakan, tercapai, maksudnya sudah tercapai nih, seperti yang dicita-citakan oleh Latif gitu. Iya, tapi ternyata manusia itu rakus, Pak. Memang sudah tercapai ya, tapi ketika sudah tercapai itu kok rasanya ada yang kurang lagi gitu. Ya alhamdulillah masih ternyata ada kerakusan itu, dan sampai sekarang itu masih dikembangkan Quran Base, tidak berhenti. Ini dalam pengembangannya memang Latif sendiri atau
Yoga ini juga terlibat dalam coding dan programmingnya? Kalau dari coding sebenarnya saya dan ada tim sebenarnya, Pak. Ada tim. Tim ini, tapi ya itu timnya nggak ada alumni F lagi, Pak. Timnya dari luar ITB. Ya, Jadi, artinya tim pengembangnya itu, programmernya itu tidak hanya kalian mungkin sebagai motornya lah begitu ya, desainernya lah. Kalau Latif masih itu Pak, masih kalau saya masih nyetok kode Pak. masih mau program. Awal-awal masih begadang-begadang Pak saya. Itu dibuatnya menggunakan apa nih, kakas pemrograman apa ya, menggunakan platform apa gitu? Boleh diceritakan dari sisi teknisnya? Bermacam-macam sebenarnya. Kalau dari Android, saya menggunakan, dari tim development menggunakan standar Java, pakai Android Studio. Kalau yang iOS-nya menggunakan Swift, Xcode. Karena tim saya ternyata ketika saya minta kayak Android minta Kotlin, belum ada yang bisa. Kemudian di iOS saya minta untuk pakai Objective-C, pada bingung. Akhirnya ya udahlah kita pilih yang bisa aja, saya yang belajar gitu. Terus kalau yang ini nggak cuma di tampilan aplikasi, ada back-end-nya. Nah, kalau back-end-nya ini berganti-ganti. Awalnya kami back-end itu hanya sekedar PHP, sekedar itulah. Tapi ketika user itu tembus 50.000, baru 50.000 Pak, server down. Saya bingung Pak, server kok down. Ya, saya utak-atik lah itu, akhirnya kami terpaksa pindah layanan, termasuk juga pindah layanan, dan di back-end-nya kami pakai ada, ya kalau sekarang sudah pakai inilah, udah di AWS, sudah di hosting di AWS, database-nya pakai Mongo, kemudian pakai Node.js, ya kurang lebih seperti itu. Tapi itu semua juga saya belajar Pak, belajar, dan kebetulan ada tim yang memang salah seorang ini memang beliau itu sudah profesional perusahaan luar, jadi udah terbiasa nih menangani AWS, sudah terbiasa menangani Node.js, sudah terbiasa. Nah saya belajar ke dia, jadi dia yang develop embrionya awalnya, saya pelajari, oh ternyata ini seperti ini pengembangannya. Nah, sekarang diturunkan, karena yang awal ini udah nggak ada lagi, udah nggak gabung lagi, jadi sekarang sudah ada generasi ketiga sekarang gitu, developernya. Kalau Yoga di sini perannya bagaimana? Ya kalau saya lebih banyak ngurusin di operation Pak, di operation, kemudian juga bagian untuk partnership juga marketingnya, kurang lebih begitu Pak. Gitu. Dan sampai sekarang nih tim pengembangnya masih terus melakukan inovasi-inovasi ya. Alhamdulillah masih Pak, masih pada semangat. Berapa orang nih tim pengembang Quran Base ini? Sedikit sih Pak kalau di ini. Jadi kalau di total cuman ada 4. Ada 4 orang? Iya, termasuk saya. Jadi 5 kalau sama saya. Ya. Kalau sekarang 4 ya. Kalau sekarang 4 Pak. Sama saya 4. Nah, setelah dibuat nih Quran Base ini, ya, menurut kalian berdua ini apa ya kelebihan Quran Base ini dibandingkan dengan aplikasi Quran digital yang lainnya? Ayo, silakan. Ya, jadi kalau di Quran Base sendiri memang secara misi ya Pak ya, itu kan memang kita basisnya adalah mensiarkan Al-Quran Pak Rinaldi. Yeah. Nah, memang tahapan-tahapannya itu adalah merutinkan membaca, kemudian juga memahamkan pengguna-pengguna yang membaca, yang terakhir adalah pengamalan atau amaliyah dari Quran tersebut. Nah, memang fighting di Quran Base sendiri adalah mewujudkan ketiga hal tersebut Pak Rin. Jadi memang strugglingnya mulai dari mengajak orang membaca itu adalah satu challenge tersendiri gitu. Di tengah banyak sekali noise ya. Saat ini kan digital juga sangat berseliweran informasi. Yang kedua, setelah ada di dalam, setelah menjadi user, itu juga bagaimana membuat user-user itu tidak hanya sekedar download, tapi juga bagaimana mereka juga rutin membaca, dan yang terakhir gimana mengamalkan. Sehingga tadi pengembangan itu fokusnya ketiga hal tadi Pak Rinaldi, dan itu yang membuat pekerjaannya Latif ini nggak selesai-selesai Latif ya. Karena kadang-kadang kita ngelihat juga ini aspirasi dari pengguna ini apa nih yang mereka mau, kemudian apa yang bisa kita tawarkan ke mereka supaya mereka juga tetap betah lah di kita. Jadi gimana kita melayani pembaca-pembaca Quran Base ini secara optimal gitu Pak, dengan keterbatasan yang ada tadi, developer cuma 4 gitu Pak Rinaldi. Jadi masih terus menerima ini ya, usulan atau permintaan dari pengguna.
Betul, jadi kita pantau, tapi ya tadi ya, dalam eksekusinya tentu harus diurutkan ya secara prioritas dan juga kapasiti kita juga kan tidak besar gitu Pak Rinaldi. Jadi memang kadang-kadang itu challenge-nya. Nah, Quran Base ini kan aplikasi yang free ya, artinya tidak bayar ya untuk menggunakannya ya, dan sama sekali tidak ada iklan nih ya di dalam aplikasi Quran Base ini. Nah, sebenarnya untuk ini bagaimana ya supaya bisa tetap hidup nih? Karena dana masuk tidak ada. Ya. Ya, jadi memang kalau Quran Base ini sejak awal didirikannya juga alhamdulillah ya Latif mengajak orang-orang yang ini ya baik ya Latif ya waktu itu. Jadi Itu awal pertanyaanmu ke aku proyek itu. Iya. Pertamamu ke aku. Ini nanti dapat duitnya dari mana nih? Iya. Ya, Bagaimana Saya bilang, supaya sustain gitu ya Pak? Itu memang pertanyaan basic seperti itu. Karena kalau kita develop kemudian tidak sustain kan itu akan ya, akan khawatir lah dari perjalanannya. Ya, betul. tapi memang Latif jawabannya waktu itu mungkin saya masih ingat sekali itu. Ya nanti kita berserahlah sama Allah begitu kata Latif ya. Benar ya Latif jawabannya begitu ya. Nah ternyata alhamdulillah memang itu yang terjadi Pak Rinaldi. Jadi kita ketemu sama orang-orang baik yang bersedia untuk bergabung begitu dalam movement ini, dalam project ini, dan alhamdulillah itu yang akhirnya bisa menjadikan tim kami juga mampu terus mengembangkan dan berinovasi begitu Pak. Jadi secara apa ya, secara tadi ya konsep sustainability-nya adalah mungkin kita bisa katakan semacam crowdfunding ya Pak, bisa dibilang gitu. Oh, jadi ini pendanaannya itu tidak hanya dari kalian berdua, tapi juga ada dari pihak luar. Iya, jadi kalau bisa dibilang sekarang awalnya memang ada pihak yang membantu kita gitu Pak ya, bersedia untuk join ke dalam grup ini untuk pendukung gitu ya biaya pengembangannya. Dan kemudian juga setelah itu ya dari pengguna-pengguna kita ikut terlibat dalam menyebarkan siar ini gitu. Ya, meskipun tidak ada profit yang dihasilkan dari sini gitu ya, tapi masih tetap sustain terus ya. Nah, karena rezeki dari Allah itu terus. Atau mungkin begini, apakah misalnya pendanaan ini itu juga dilakukan dengan subsidi silang? Misalnya kalian tidak hanya mengembangkan Quran Base, tapi juga membuat aplikasi lain yang komersil gitu. Nah, mungkin dari situ yang digunakan untuk hidupi ya Quran Base ini. Apa seperti itu? Nah, itu adalah plan berikutnya ya, Aktif ya. Ya, yang sedang kita ikhtiarkan juga Pak Rinaldi, karena memang challenge tadi ya keterbatasan itu harus kita atasi gitu, karena memang apa ya, ini kan berlomba dalam kebaikan ya Pak. Jadi memang dari sisi capacity harus kita tambah, dari sisi apa ya mensiarkan juga harus targetnya pasti kita pengen mensiarkan ini ke lebih banyak orang begitu. Ya memang kita sadari dengan apa yang kita miliki sekarang memang serba terbatas, sehingga untuk memperluas apa ya cakupan atau capacity dan kemampuan tadi, akhirnya kita mulai melakukan inisiasi tadi Pak, usaha yang bisa untuk mendukung keberlanjutan dari proyek ini begitu Pak. Nah itu tentunya dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama begitu. Ya, ya betul kan, karena kalau misalnya hanya mengandalkan dari penyandang dana ya mungkin tidak akan bertahan lama ya, karena kan ini butuh biaya nih ya. Betul. Misalnya untuk perawatan ya, untuk gaji atau pengembang untuk para programmernya. Nah ini kalau tidak ada misalnya pemasukan dari sumber lain, nah, ini kan khawatir aja Quran Base ini nanti ya nggak bertahan lama. Betul. Gitu ya. Betul. Nah kalau saya lihat gitu ya, saya buka aplikasi Quran Base ini ya, yang awalnya dulu itu kan hanyalah aplikasi untuk membaca Quran gitu ya, termasuk juga ada murotalnya, bisa audionya. Tapi kalau lihat sekarang tampilannya, fitur-fiturnya udah banyak sekali ya. Misalnya sudah ada misalnya menghimpun bantuan untuk korban bencana alam, kemudian juga misalnya ada untuk penyeluruhan kurban, artikel keislaman dan sebagainya. Jadi udah ibaratnya ini udah seperti supermarket gitu ya, gado-gado. Nah, apakah memang didesain seperti itu? Bisa. Desain awalnya sih nggak seperti itu memang Pak. Desain memang jadi awalnya memang ajakan ke Quran tadi seperti sampaikan juga, awalnya memang kita ingin mengajak orang tuh rajin baca Quran. Nah kemudian ketika sudah
tahu rajin baca Quran, kita coba kasih ilmu. Jadi ketika sudah versi awal itu hanya ajakan Quran, kemudian kita kasih versi artikel. Ini pemahaman tentang Al-Quran nih, nggak sekedar terjemah. Nah, ketika itu sudah selesai, alhamdulillahnya kok datang nih, ada kayak dompet duafa, ada rumah zakat, ada datang menawarkan istilahnya mereka itu project penggalangan dana di aplikasi. Nah, kami melihat bahwa oh ini ibadah juga nih sebenarnya. Kita kan pengen mengajak kebaikan buat yang tadinya orang sekedar baca Quran, kemudian memahami, saatnya kita mulai mengamalkan. Nah, mengamalkannya kita mulai dari sisi sosial aja, penggalangan dana. Nah, itu yang ya dan berkembang terus sampai akhirnya sekarang kalau Pak Rin lihat ada fitur doa, Pak. Iya. Baru. Ada fitur doa, ada fitur zikir. Nah, memang kalau saya bilang sih, saya menyalahi konsep ini ya, konsep pas kuliah dulu ya, planning itu, waterfall segala macam. Ya. Ya, artinya sekarang Quran Base ini sudah menjadi sebuah konten keislaman yang yang terintegrasi kalau begitu. Bisa dibilang seperti itu, karena kita juga punya tim konten sendiri, ada keren ini, copywriternya juga. Nah, itu apakah nanti tidak akan lama-lama nanti yang fitur Quran itu sendiri sudah mungkin sudah tertutup dengan banyaknya konten-konten yang lain. Apakah tidak sebaiknya misalnya membuat sebuah versi turunan aplikasi yang dari Quran Base ini, ya, jadi terpisah seperti itu? Ya, kalau dari aplikasi baru sebenarnya semuanya dikaitkan dengan baca Quran, Pak. Contoh ketika kita mulai doa, nah mulai doa itu dikasih syarat ngaji dulu lah sebelum berdoa. Masa sih mau berdoa aja maunya, nggak mau ibadah dulu. Nah, kemudian apa jadi kita kaitkan dulu. Kemudian terkait ada artikel apa kita kaitkan nih, ada ayatnya. Jadi memang semuanya kami kaitkan dengan Quran. Jadi meskipun kelihatannya banyak, tapi tetap saja awalnya itu dimulai dengan Al-Quran. Ya, jadi basisnya tetap Al-Quran, gitu Al-Quran, ya. Tapi bisa untuk kegiatan apa saja kalau begitu. Ya, karena kan panduannya itu. Nama Quran Base itu sendiri itu dari mana tuh? Kan artinya Quran terbaik. Nah, itu soal nama seperti itu bagaimana, Bang? Ide dari itu mana? diskusi berdua bertiga ya. Bertiga. Jadi sebelum saya ketemu Yoga itu sebenarnya saya udah ada kenalan, Pak. Nah, diskusi berdua ini kita kasih nama macam-macam, ada Quran top, ada Quran apa, akhirnya udahlah kita pilih Quran Base. Jadi ya sempat adu argumen dulu. Tapi nama itu bagus menurut saya. Ya, Quran Base itu sebenarnya asalnya dari Quranul Karim ya, Tif ya. Jadi Quran itu kan terbaik, mulia, Quran Noble, Quran yang mulia begitu. Jadi memang kita mencari satu penamaan yang memang turunan dari konsep tadi Pak Quranul Karim tadi, sehingga yang masih kan Quran Noble udah banyak dipakai gitu. Sehingga muncullah Quran Base tadi, Pak. Jadi yang best itu bukan aplikasi kita, tapi Quran itu sendiri the best gitu, Pak. Itu sih sebenarnya filosofi dari Quran Base gitu. Ya, cuman kalau sama Pak Rin biasanya diprotes pakai bahasa Inggris ya. Oke, nah terus dalam Quran Base ini kan juga ada fitur menampilkan waktu sholat ya. Jadi waktu sholat ini juga bisa sesuai dengan posisi kita sekarang lagi di mana. Nah, itu cara menghitung rumus untuk menghitung waktu sholat ini bagaimana, Latif? Berdasarkan apa ini? Gimana? Saya dulu awalnya mempelajari ada artikel gitu, ada artikel yang menentukan matahari. Memang saya lupa dari Muhammadiyah apa dari mana itu, dari suatu ormas lah. Itu ada artikel. Kemudian ada rumus-rumusnya, rumus perhitungan mataharinya. Nah, saya coba coding sebenarnya waktu itu. Saya coba, cuman kok asa ribet gitu ya. Kok ribet ya? Saya coba googling lah. Ada nggak sih yang sudah melakukan coding ini? Ternyata ada banyak yang sudah melakukan coding. Beberapa saya coba download, saya cek rumus itu dengan kode yang ada. Nah, akhirnya ketemulah satu kode yang sama nih rumus yang dipakai dengan. Nah, dari situ saya duplikasi kodenya itu yang ada dalam Java, saya ubah ke saya ubah lah, mesti di porting dulu dikit-dikit. Jadi kalau saya misalnya pergi ke luar negeri pun itu akan tetap waktu sholatnya akan sesuai dengan posisi saya gitu. Nah, kalau ini memang ada parameter, Pak, ada perhitungan itu. Jadi di aplikasi itu ada settingan.
waktu sholat itu penentuan juga beda-beda. Kalau Hmm. kita ngikutin Kemenak, ada aturannya derajat berapa yang dipakai. Kalau kita ngikutin waktunya Arab Saudi itu Umul Qura, ada aturannya. Ya macam-macam. Ya tergantung Pak Den lagi gimana. Kalau Oh, misalkan begitu. ya misalkan di Amerika Utara nih, Amerika Utara Oh. ternyata menganut perhitungannya ISNA. Ya berarti itu harus disetting ngikutin, itu nggak bisa ngikutin Kemenak. Nah, Muhammadiyah kan juga punya perhitungan sendiri untuk waktu subuh yang sekarang sudah agak Iya, berbeda, iya. gitu ya. Ini Iya. diakomodasi di sini. Kalau di aplikasi ada ini Pak, ada setting manual Pak. Hmm. Jadi meskipun waktu subuh sudah ditentukan jam sekian nih. Nah, kalau Muhammadiyah kan seingat saya nambah 8 menit. Nah, tinggal ditambah aja setting manual. Waktu subuh gitu. tambah 8 menit gitu aja. Oh, gitu. Dan ini waktu sholat ini udah divalidasi nih ya. Artinya memang sudah sesuai lah dengan entah itu. Agak susah sebenarnya Pak kalau validasi. Karena perhitungannya ini kan sesuai lokasi pengguna Pak ya. Jadi long lat ada lokasinya, long latnya berapa, ketinggiannya berapa. Nah, sedangkan kalau jam masjid atau yang ada umum di web itu kan areanya satu kota, nggak satu titik itu, tapi satu kota. Jadi ada selisih lah pasti. Tapi selisihnya nggak terlalu jauh ya? Nggak jauh. Contoh saya misalkan di Cimahi sekarang dengan di Bandung itu kan sebenarnya hampir sama. Tapi kalau di aplikasi pasti ada perhitungan ada selisih itu 1 menit. Saya lupa kalau udah waktu sholatnya udah masuk, apakah diputarkan azan atau tidak ya? Ada azan. Oh. Ada opsinya. Kan sekarang menganut ini Pak, nggak boleh dikerasin speaker, jadi ada opsinya untuk disalin juga Pak. Ya. Nah, kalau di fitur Qur'annya juga disediakan audio ya, audio murotal dari kori-kori seperti apa? Seperti Misyari Rashid, Abdul Basit dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan misalnya ini ya. Lisensinya ini gimana nih? Apakah ini gratis dari mereka atau bayar atau terkena? Itu korinya malah udah ada yang sudah nggak ada Pak. Ya, lalu izinnya bagaimana tuh? Jadi kalau kori itu saya saat ini baru berani mengambil kori-kori dari Timur Tengah. Karena beberapa website itu di situ mencantumkan tidak boleh digunakan untuk komersial. Nah, ini kan tidak komersial kan? Nggak saya jual. Makanya kenapa di Quran Base kita nggak melakukan jual murotal. Nah, cuman bedanya Pak, ketika itu kori dari kalau dari luar kan umumnya ada juga yang mention Pak bahwa audio ini untuk wakaf, ada seperti itu. Oh, sudah diwakafkan. Ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya. Ada yang intinya nggak boleh dipakai untuk komersial, ada yang seperti itu. Umumnya seperti itu semua kalau Timur Tengah. Nah, jadi, apakah ada rencana menggunakan kori-kori lokal seperti Muzamil dan sebagainya? Itu tahun 2019 saya sudah coba kontak Pak, beberapa kori lokal. Akhirnya sampai ketemu. Nah, umumnya kori lokal itu tidak ada yang full 30 juz. Pertama, tidak ada yang full 30 juz. Yang kedua, ada uangnya Pak. Uangnya ini yang kami masih belum sanggup. Bayar gitu ya? Ya, kan karena belum punya 30 juz harus buat. Nah, buat ini kan berarti kita harus keluar uang untuk entah itu nyawa studio, rekaman, editing itu kan butuh. Iya. Nah, padahal kan Quran Base ini tidak komersil gitu ya, tapi korinya meminta bayaran. Oh ya, misalnya ada perlu biaya gitu. Biaya Pak, sebenarnya bukan bayaran konkretnya, biaya untuk produksinya. Oh, biaya untuk produksinya, maaf salah. Juga ini kan Quran Base ini terus berkembang gitu ya. Kedepannya ini bagaimana? Apa rencana pengembangan selanjutnya? Ya, jadi kalau untuk pengembangan ya tadi Pak, mungkin basis kita selalu dari pengguna, Pak Rinaldi. Yeah. Jadi bagaimana kita menyediakan sesuatu yang memang mereka harapkan, sehingga kita banyak pantau itu dari sosmed kita, dari review-review yang masuk, dan kadang beberapa ada yang menghubungi secara langsung gitu Pak Rinaldi. Contoh misalnya mereka ingin disediakan Al-Quran tipe tertentu, atau hal-hal yang lain gitu Pak, yang ingin difasilitasi, sehingga jadi justru kita memang karena memang misi kita adalah untuk membuat orang betah tadi ya Pak ya, untuk beribadah dekat dengan Al-Quran, ya akhirnya memang mau tidak mau pengembangan itu harus terus dilakukan. Nah, itu yang dari sisi itu yang kita coba terus penuhi gitu Pak. Ya betul ya, sebuah aplikasi ini agar tetap bertahan lama tentu harus ada inovasi-inovasi. Nah, selain saya yang bertanya ini ya, ini ada juga pengguna
Quran Base ya, yang saya minta untuk menitipkan pertanyaan kepada Yoga ya. Oleh karena itu saya kembali ke slide tadi. Yoga berarti yang jawab ya. Yoga dan Latif itu. Yoga atau Latif lah begitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan dari pengguna ya, pertanyaan dari pengguna Quran Base. Nah, yang pertama ini adalah Iqbal Febriano ya, alumni Informatika angkatan 98. Nah, pertanyaan mungkin agak mirip-mirip dengan yang tadi dijawab, tapi nggak apa-apa, mungkin ditambahkan ya seperti ini. Aplikasi Quran Base ini bukan aplikasi Quran digital yang pertama. Sebelumnya sudah ada banyak aplikasi Quran digital yang lain. Nah, mengapa terdorong untuk membuat Quran Base? Tapi sebenarnya sudah saya terangin juga. Mungkin ada tambahan jawaban. Yoga mau menambahkannya? Ya mungkin kalau terkait dengan kita datang belakangan itu ya memang justru kita punya advantage ya Pak Rinaldi. Ya. Artinya tadi memang secara misi kan tadi ya Fastabiqul Khairat, tapi memang secara advantage kita malah justru bisa belajar gitu dari aplikasi-aplikasi yang terdahulu apa yang kira-kira belum disediakan oleh mereka. Contohnya yang tadi disampaikan Latif, tadi ya masih belum ada yang menyediakan hot khas Indonesia. Karena kita beroperasi di Indonesia dan banyak aplikasi Al-Quran tuh yang providernya itu bukan dari pengembang lokal ya Latif ya. Banyak kan dari Inggris contohnya atau dari Pakistan atau dari India gitu Pak Rinaldi. Nah, jadi dengan melihat bahwa di Indonesia ini mungkin sudah ada beberapa provider aplikasi yang sama, tapi memang satu lagi tadi ada keunggulan bahwa kita melihat rata-rata tidak secara konsisten kontinu itu dikembangkan Pak Rinaldi. Dengan satu basis yang Quran tadi. Rata-rata kan kalau kita lihat di Indonesia itu banyaknya itu aplikasi yang cenderung tadi ya mungkin banyak gitu ya, dan mungkin ada yang jualan umroh sebenarnya tapi ada Qurannya. Kalau kita lihat kan Quran rata-rata begitu, atau yang jualan PPOB tapi ada Qurannya seperti itu. Nah, kita memang ingin memfokuskan pada Quran tadi. Jadi memang apapun yang fitur-fitur tambahan itu bagaimana tetap kembalinya ke Quran sebagai basisnya begitu Pak Rinaldi. Nah, pertanyaan kedua nih dari Iqbal ya. Saat ini dalam aplikasi Quran Base tersedia mushaf dengan khat Utsmani ya, khat Madinah dan khat Indonesia. Apakah ada rencana untuk menambahkan mushaf dengan khat lain seperti dari Turki, Maroko dan sebagainya? Saya nggak tahu ya, ada khat Turki, Maroko. Ada perbedaan ini. Sebenarnya kalau kami kan saat ini operasinya di Indonesia, dan Indonesia umumnya memang hanya 2 hot itu yang ini yang dipakai, hanya hot Madinah sama hot Indonesia. Ya kalaupun nanti ada rencana kita mau masuk ke Turki atau ke Maroko atau ke yang lain ya otomatis pasti ada rencana untuk menambahkan hot itu. Artinya ini untuk ekspansi keluar ya? Iya, kalau Indonesia sepertinya belum ada yang pakai. Selama ini sih masih fokus di Indonesia ya, tapi kalau emang ke sana mau tidak mau gitu Pak, harus memenuhi kebutuhan dari user di sana gitu. Latif, itu secara teknis membuat khat ini itu bagaimana coding itu Latif? Nah, itu sebenarnya yang lama pekerjaannya. Jadi kalau koreksi dikit tadi Yoga kan start November itu sebenarnya start buat hot, Pak. November sampai Maret itu baru siap hot. Itu 4 bulan memang, dan melibatkan puluhan orang waktu itu. Saya bilang puluhan orang, ada hafiznya, ada ya macam-macam. Memang nggak ada codingan sih Pak di situ Pak. Adanya benar-benar tulisan tangan yang ada di mushaf itu. Oh iya. Di scan. Iya. Di scan. Tapi kalau yang Hot Madinah itu kan dari Arab Saudinya memang ada wakaf ya, bisa di-download gratis. Nah, dari yang sudah ada itu diwarnai, tajwidnya diwarnai itu Pak satu-satu. Jadi memang itu secara manual itu kan yang lakukan. Manual ya. Memindainya gitu ya, men-scan gitu. Ya. Oh, saya pikir itu kalian memang membuat codingan sendiri untuk itu. Enggak, kalau yang codingnya itu hanya sekedar mappingnya Pak. Ya, sehingga tampilannya itu persis sama seperti Quran cetak, ya kan? Kalau kita lihat di tampilannya tadi. Ya, prosesnya sama dengan penerbitan Quran sebenarnya. Sama ketika penerbit itu mau membuat Quran, mereka sama prosesnya sampai di situ sama. Kalau untuk khat Madinah itu juga dipindai juga? Khat Madinah download gratis Pak, dari Arab Saudi ada. Di websitenya ada itu. Jadi tidak dipindai begitu ya? Ya, tidak dipindai. Tapi memang yang sekarang itu khatnya khat terbaru. Kalau khat yang lama tidak tersedia lagi di websitenya. Oke, gitu ya Iqbal ya, jawaban untuk pertanyaan Iqbal. Nah, yang kedua dari Asep Wahyu, ini juga alumni Informatika angkatan 98 ya.
ada 2 pertanyaan ya. Terkait peta jalan atau roadmap aplikasi, adakah rencana implementasi aspek kolaborasi bagi pengguna atau kelompok pengguna untuk meningkatkan digital experience dalam membaca Al-Quran, misalnya mengaji atau tilawah bersama jarak jauh, ya ngaji bareng seperti itu. Ini sebenarnya sudah kami inisiasi sebenarnya dengan beberapa komunitas, termasuk ya ada, kalau Pak Arvin tahu ada komunitas Odos Pak, One Day One Juice seperti itu. Dan kami sudah coba inisiasi dengan beberapa komunitas, tapi memang efektivitas ngaji bareng jarak jauh itu ternyata kami belum bisa menemukan belum bisa menemukan seperti apa sih yang bisa menggait banyak orang gitu. Jadi selama ini masih bisa dibilang masih gagal untuk bisa melakukan ajakan ngaji bersama jarak jauh. Bisa aja dikolaborasi dengan menggunakan YouTube misalnya. Ya, itu kami atau sudah Zoom, melakukan juga, Pak. Atau Zoom itu seperti itu. Yoga mungkin bisa cerita tuh yang pengalaman tahun kemarin inisiasi awal tahun baru ngaji bareng itu ya. Ya, jadi memang inisiasi ini sebenarnya peta jalannya tuh sudah sebagian ya, mungkin belum seluruhnya memang Pak Rinaldi. Tapi kita coba inisiasi tadi sebelum mematangkan produk itu kan biasanya kita lakukan ini ya Pak ya, melakukan cara yang paling simpel. Jadi kita memang kerjasama dengan komunitas. Waktu itu ada kebutuhan untuk proyek penggalangan dana begitu Pak, dengan melibatkan tilawah bersama begitu sebagai salah satu eventnya itu. Cuman memang kendala dari tilawah bersama ini mungkin karena waktunya disamakan sehingga tadi kadang-kadang tidak bisa hadir dalam waktu yang bersamaan begitu Pak Rinaldi. Jadi itu sudah dilakukan beberapa kali ya, termasuk ada event besar juga kita libatkan juga. Jadi konsepnya mungkin mirip-mirip pada waktu pandemi itu kan ada virtual marathon ya Pak Rinaldi. Iya ya. Nah ini kurang lebih juga kita mengadopsi konsep yang kurang lebih sama. Nah memang dari situ memang kita lihat ada titik-titik perbaikannya sehingga memang tentu saja jadi satu rencana kita juga untuk memfasilitasi kebutuhan itu, karena kita lihat kan komunitas seperti Odos atau kita lihat di lapangan juga ketika Ramadan gitu mungkin ada kebutuhan untuk tilawah khataman bersama gitu. Jadi memang ini jadi satu rencana juga sih Pak Rinaldi dalam roadmap kita. Ya, secara teknis sebenarnya itu bisa dilakukan ya. Ya Latif. Ya, sangat bisa Pak. Artinya dari segi pengembangan. Kami sudah fasilitasi Pak sebenarnya. Jadi ketika event itu ngaji bersama bareng, ada website khusus Pak, page khusus yang di situ menampilkan berapa user yang ngaji, berapa halaman dibaca. Ada live itu Pak. Ada. Baik, itu ya jawaban untuk pertanyaan pertama ya, Asep. Yang kedua, bagaimana mekanisme pendanaan? Sebenarnya tadi juga sudah saya tanyakan ya, tapi di sini Asep nanya begini, bagaimana mekanisme pendanaan tim Quran Base untuk mempertahankan peta jalan aplikasi dalam 3 atau 5 tahun ke depan? Kalau tadi saya hanya menanyakan ya, untuk sekarang ini bagaimana kalian bisa mendapatkan atau namanya mempertahankan Quran Base ini meskipun tidak ada iklan? Kalau nanya ke saya sebenarnya jawabannya masih sama Pak. Mekanismenya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentu ada perencanaan lah ya. Maksudnya tentu ada usaha untuk itu. Sampai saat ini masih belum, terus terang memang pertanyaan ini sering ditanyakan dan saya sendiri masih belum bisa menjawab dengan selain jawaban tadi gitu. Iya, pertanyaan tipikal itu ya. Ya, itu selalu kalau ketemu orang itu biasanya pertanyaan itu Pak Rinaldi memang yang paling most frequently asked question-nya itu FAQ-nya. Tapi memang tadi seperti yang dijelaskan Pak Rinaldi, memang tadi ya kita sekarang lagi coba menginisiasi beberapa ikhtiar bisnis begitu ya. Tapi tujuannya tadi supaya tadi yang ditanyakan Kang Asep tadi bahwa supaya menjaga keberlangsungan siar ya Pak ya. Jadi supaya tetap kita kembangkan, kita perkaya fiturnya dan juga bisa menjangkau lebih banyak dari umat muslim gitu Pak. Ya, siapa tahu kan setelah ada yang menonton ini ada investor atau donatur ya yang berminat untuk mengembangkan Quran Base ini lebih besar lagi gitu ya. Ya, meskipun tidak untuk komersil gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong aplikasi Quran Base ini apakah perlu sertifikasi juga nggak ya dari Kemenak misalnya? Perlu Pak, kalau
di kami juga ada adaptasi dari Kemenak untuk Quran yang jadi kalau aturannya itu ketika penyebaran Quran Hot Indonesia itu perlu suratasi dari Kemenak. Kalau penyebaran Quran Madinah Hot Madinah itu sebenarnya cuma surat izin edar. Tapi itu berlakunya sebenarnya di Quran cetak. Nah kalau digital ini bagaimana? Versi digital sebenarnya ada berlaku sebenarnya. Baru-baru aja, tapi ya kami urus aja. Kami ada sertifikasi dari Kemenak tahun 2011 itu awal-awal ketika rilis itu ada. Yang disertifikasi apanya ya dari produk ini? Apakah tulisan Al-Qur'annya atau apa? Ya, pengajuan sertifikasi TAS itu menyerahkan ini ya Pak, harus menyerahkan mushafnya. Jadi Quran itu kami print di print full, iya itu diserahkan ke Kemenak. Mereka periksa Pak, satu-satu diperiksa. Kayak skripsi ya? Iya, awal-awal dulu dicoretin Pak, ini salah coretin, ini banyak Pak, balik lagi itu banyak perbaikannya. Nah, itu yang bikin pertama lama itu, ya? memang lama. Kemudian yang kedua itu kalau ada transliterasinya, dicek lagi transliterasinya apakah mengikuti aturannya Kemenak. Kemudian yang kedua kalau ada terjemah, dicek lagi terjemahnya apakah mengikuti terjemahnya Kemenak. Itu aja. Jadi kalau misalkan hotnya saya sudah benar nih, sudah sesuai, tapi terjemahnya ternyata pakai terjemah yang lain, nah itu nggak akan keluar sertasi. Begitu ya. Dan ngomong-ngomong nih kan kalian ini Quran Base ini sebuah startup ya. Anggaplah itu sebuah startup ya, yang sebenarnya tidak menghasilkan profit oriented. Ngomong-ngomong bagaimana nih kalian bisa misalnya mendapat pemasukan buat biaya hidup nih? Apakah mungkin dari pekerjaan yang lain? Alhamdulillah enggak Pak. Jadi sampai saat ini makanya saya sebenarnya salut dengan Yoga Pak. Yoga ini kan sebenarnya sudah profesional di waktu itu ya. Sudah mapan ya pekerjaannya gitu ya. Saya udah mapan, tapi berhasil saya seret ke sini. Terima kasih sudah diseret. Ya. Tapi ternyata Yoga malah lebih ini Pak, lebih soleh sekarang Pak dibanding saya. Lebih alim gitu ya. Ya kami berdua memang kalau saat ini nggak ada pendapatan dari luar selain dari Quran Base. Ya alhamdulillah teman-teman di Quran Base juga semuanya tidak ada pendapatan dari luar selain dari Quran Base. Ya, maksudnya? Ada di Quran Base memang ada gaji Pak. Iya itu. Tapi tadi itu sumber keuangannya dari itu ya. Quran Base aja ya. Dari donatur, dari apa? Penyandang dana seperti itu. Sebenarnya konsep awalnya dulu tuh kami mau jual Qurannya awalnya itu. Jadi kan Quran bermacam-macam Pak. Ya. Jadi ada Quran yang gratis istilahnya jual konten digital. Jadi kami mau jual Qurannya. Yoga juga begitu. Iya sama Pak. Jadi memang kami berdua ini udah fokus full time di Quran Base. Ya, full time. Jadi tidak misalnya kerjaan sampingan yang profit gitu, enggak ya? Nah ini baru mau kita mulai nih Pak. Tapi bukan sampingan sebenarnya Pak. Bukan sampingan. Masih di Quran Base juga sebenarnya. Karena untuk Quran Base juga. Jadi. Iya. Iya. Ya jadi akan create something ini tujuannya juga untuk menghidupi Quran Base sebenarnya. Ya. Jadi bukan untuk menghidupi sendiri. Iya. Jadi konsepnya tuh mungkin tadi Pak ya, kita memang awalnya mungkin melanjutkan yang Latif sampaikan. Awalnya kita mau jual Qurannya itu Pak. Jadi untuk pengguna mungkin kayak maksudnya jual Quran apanya nih? Premium Pak, istilah premium. Premium itu Pak. Jadi ada bagian yang gratis, ada bagian yang berbayar begitu Pak Rinaldi. Oh gitu. Tadinya ada yang bagian berbayar sekarang. Tadinya Pak. Tadinya. Rencana awal. Tadinya. Karena banyak aplikasi Quran kan seperti itu Pak. Ada yang menjual langganan. Nah memang di awal akhirnya kita anulir tuh ya rencana itu. Kita gratiskan gitu. Nah terus muncul inilah ya usulan saran ya, nasihat lah dari beberapa orang. Ini banyak orang yang pengen terlibat di proyek ini gitu Pak. Nah sehingga akhirnya kita serahkan kepada pengguna begitu kan. Mereka banyak yang minta gimana saya bisa bantu proyek ini gitu. Ya udah ini sebenarnya Al-Qur'an ini kan sebenarnya harus dibiayai karena ada biaya server, biaya pengembangan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya pengguna ini ingin berkontribusi, nah kita sampaikan nih satu penerima manfaat Al-Qur'an ini paketnya sekian nih harganya. Nah, ternyata itu yang orang-orang ingin lakukan gitu, Pak. Jadi memang mekanismenya bukan membeli untuk diri sendiri, tapi dia membelikan buat orang lain. Kurang lebih begitu, Pak, konsep yang berjalan saat ini. Gitu. Mirip wakaf cetak lah, Pak. Kalau Pak Ren ingin mewakafkan Quran kan beli Qurannya, Quran itu disebar. Nah, ini sama sebenarnya.
sama Mereka seperti beli, ini. ya, mereka beli Quran digitalnya nanti akan disebar. Konsepnya seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, masya Allah ya. Meskipun kalian tidak mengerjakan yang lain, hanya Quran base, tapi tetap eksis ya, tetap Alhamdulillah. tetap beraktivitas ya, malah lebih ini ya, lebih soleh seperti kata saat ini, gitu ya. Artinya Quran base ini udah diwakafkan lah ya sebenarnya ya untuk pengguna umat Muslim begitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Udah diwakafkan Qurannya, Pak. Qurannya. Ngomong-ngomong, Latif sama Yoga ini, kalau Latif kan masih terus aktivitas itu, masih programming, coding. Kalau Yoga masih? Saya sudah pensiun udah lama Pak, sejak masuk ke bekerja itu kebetulan pekerjaannya tidak melibatkan aktivitas coding tadi Pak Rinaldi. Jadi lebih banyak ke market lah begitu. Lebih banyak ke pemasaran. Pemasaran kurang lebih. Ya. Latif sama Yoga dulu kan kuliah di informatika nih ya. Sejak kapan nih senang bidang programming, bidang inilah ya, informatika ini? Sejak sekolah SMK? Kalau saya sebenarnya bisa dibilang terjerumus sekali Pak ya, informatika tuh Pak. Jadi apa semacam dulu itu informatika kan paling tinggi Pak ya grade-nya tahun 99 itu di atas ini. Nah saya sebenarnya ngincernya kedokteran UNER Pak. Cuman ketika tryout itu selalu lulus Pak. Karena selalu lulus saya taruh pilihan kedua. Ya pilihan pertama saya taruh informatika TB yang saya yakin nggak akan lulus lah. Itu ternyata masuk. Justru kalau tidak kuliah informatika mungkin nggak ada Quran base ya. Nah itu dia Pak, udah takdirnya Latif nih Pak. Sedangkan Yoga memang ini senang bidang programming ini sejak kapan? Kalau saya mungkin programming itu senangnya karena itu ya sudah sejak waktu itu apa ya SMP mulai ya kalau tertarik programming ya Pak ya, justru SMP kan ada pelajaran pakai apa Pak, lupa saya dulu, Pascal atau apa ya, yang pokoknya yang gampang itu Pak ya. Nah kemudian itu tertarik, kemudian memang ketika UMPTN waktu itu memang tertariknya karena itu Pak, karena passing grade tinggi juga itu ya, jadi tertantang lah saya bilang gitu. Nah, tapi ketika masuk informatika ternyata yang lain jauh lebih pintar, Pak. Ini yang kadang-kadang, waduh ini kalau bersaing di bidang programming kayaknya udah susah gitu. Ternyata makin susah, Pak. Tidak semudah waktu SMP mengenal programming sebenarnya. Nah, akhirnya tadi lebih banyak aktivitas di himpunan ya waktu itu, Pak Rinaldi. Jadi memang itu, Pak. apa? Kumlot tapi Pak. Ya SKS tadi tuh. Lebih karena ya udah nih harus di solve nih tantangannya gitu. Iya. Nah, kebetulan dengan konsep udah keseringan tugas besar di informatika juga, jadi harus pintar milih teman ya Pak katanya. Nah ini saya juga ketika lulus milih temannya Latif nih, udah cocok nih. Ya, jadi memang sama Latif ini juga udah lama Pak, jadi sejak lulus dari ITB juga kita coba ya Tif ya. Oh sudah CS dong ya sejak kuliah ya? Sejak lulus Pak, ya Tif ya. Sejak lulus kita coba bikin perusahaan juga yang akhirnya punya chemistry ya sekarang ya. Chemistry ya, ini ibaratnya CLBK Pak ya. Company lama bersemi kembali Pak ini. Ya, inilah hikmahnya kalian kuliah di informatika, alhamdulillah bisa menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat ya bagi umat seperti itu. Ya. Nah, saya sangat berterima kasih nih Pak kepada dosen-dosen terutama karena saya terus terang itu betul. Saya masuk itu bukan orang yang minat ke informatika, tapi ketika masuk setelah lewat TPB kan baru masuk itu ternyata menyenangkan gitu coding. Jadi tingkat 2 tuh mulailah menyenangkan coding, akhirnya mulai saya tingkat 2 kan langsung ngajar tuh Pak di LPK IJ kalau waktu itu Pak. Jadi dosen ya? Baik, terakhir ada nggak ekspektasi kalian ya sesudah ini ya, apakah itu Quran base atau yang lain? Ya, kalau intinya sih kalau saya sendiri pengennya tetap bisa bermanfaat lah di umat khususnya dan mungkin ya Indonesia umumnya. Ya, terutama terkait dengan skill yang saya kuasai aja. Jadi kalau saat ini memang kemampuannya di programming, kemampuan situ ya saya akan coba terus aktif di situ untuk tetap kontribusi memberi kemanfaatan itu aja sih kalau. Dan itu sepertinya nggak akan habis-habis sampai ya sampai udah nggak sanggup lagi. Kalau Yoga bagaimana? Ya kurang lebih sama Pak. Jadi memang kita pengen apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita sudah pengalaman yang kita sudah miliki ini bisa bermanfaat lah buat orang lain gitu Pak.
Dan mudah-mudahan jadi ininya para dosen, para guru yang sudah memberikan pelajaran buat kami semua gitu Pak Rinaldi. Jadi jariahnya juga nih, Dari Pak. jariah. Oke, ya. Baik, demikian bincang-bincang kita sore hari ini, ya, ini sore hari di sini, ya. Saya di kampus ini, ya, belum, ya, sebentar lagi pulang. Demikian para penonton semua, bincang-bincang hari ini dengan dua orang alumni Teknik Informatika ITB angkatan 99, ya, yang merupakan pengembang, ya, atau mungkin ya apa ya istilahnya itu, ya, motor pengembang dari aplikasi Quran digital, yaitu Quran Base, ya. Sampai di sini bincang-bincang kita hari ini, ya. Saya ucapkan terima kasih ya buat Latif sama Yoga atas Sama-sama, waktunya, Pak. ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa pada bincang-bincang selanjutnya.